Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saudaraku semuanya, di mana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya, AS Aktivitas Eka Sutama. Pertama, saya doakan semoga saudara-saudara semuanya selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan selalu di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semua aktivitas saudara di mana saja berada. Saudara semuanya, puja dan puji hanya milik Allah. Di hari Jumat sore ini saya akan sampaikan konten yaitu dengan judul negara itu wajib menjaga jiwa setiap warganya. Salam sholawat, semoga senantiasa juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara semuanya, mari kita terus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ingatlah saudaraku semuanya, hanya dengan takwa kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Romakum mindallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah mereka-mereka yang bertakwa. Saudara semuanya, di mana saja berada, di era kita saat ini, nyawa itu begitu murah, nyawa itu begitu remeh-temeh, ya, sangat murah, seolah tak berharga. Begitu mudah manusia menumpahkan darah sesamanya. Ironisnya lagi, yang menjadi jalan kematian itu adalah tindakan mereka-mereka yang mestinya patut melindungi kita, patut mengayomi kita, patut menjaga nyawa-nyawa itu, patut melindungi, menjaga ya keharmonisan, kesejahteraan hidup kita. Coba kita ingat, ratusan orang mati saat mereka menjadi petugas pemilu pada waktu dulu. Tahun berapa ya itu? Tahun 2019. Tahun 2019. Itu sepertinya sampai sekarang ya belum jelas. Malah kok sepertinya tidak diusut ya. Para petugas, para yang diduga teroris itu ditembak tanpa pengadilan. Demikian juga belum lama juga 6 laskar salah satu organisasi Islam, FPI, itu juga mati dihabisi. Terakhir berita yang cukup menghebohkan Indonesia dan malah internasional, yaitu sekitar kurang lebih 130 orang meregang nyawa di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur,
Apa sebabnya? Hanya gara-gara tembakan gas air mata hingga mereka suk-sukan berdesak-desaan dan akhirnya kehabisan nafas. Saudaraku, sobatku, di mana saja berada, di sore yang cukup dingin hujan ini, ya, sekali lagi nyawa manusia adalah anugerah. Ya, sebetulnya nyawa manusia itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat berharga. Karena amat berharga, Allah Subhanahu wa taala menetapkan pembunuhan seorang manusia sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Sekali lagi, membunuh seorang manusia sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Siapa saja yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ya, tafsir Quran surat Al-Maidah, ya. Al-Maidah itu surat yang kelima, ayatnya ayat ke-32. Saudaraku, di mana saja berada, apalagi jika yang terbunuh adalah seorang mukmin. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah kalau dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i. Saudara, di mana saja berada, jika pelakunya banyak, maka seluruh pelakunya akan diazab dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Saudaraku semuanya, selanjutnya hati-hati. Boleh saja para pembunuh bebas di dunia, ya. Boleh saja pembunuh itu bebas di dunia. Di dunia lepas dari hukuman. Lepas dari hukuman dunia, tapi mereka pasti akan dituntut di akhirat kelak. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, pembunuh dan korban yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat dengan menenteng kepala temannya, yaitu pembunuh. Dalam riwayat lain dinyatakan dia, korban, membawa sang pembunuh, sementara urat lehernya bercucuran darah. Lalu dia berkata, ya Allah, tanya orang ini, mengapa dia membunuh saya? Sekali lagi, lalu dia berkata, ya Allah, tanya orang ini, mengapa dia membunuh saya? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Saudara-saudaraku, di mana saja berada, ingatlah para pelaku pembunuhan yang bergembira dengan tindak pembunuhan. Mereka tidak hendak, ya, mereka tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa saja yang membunuh seorang muslim lalu dia bergembira dengan pembunuhan tersebut, maka Allah tidak akan menerima tobat dan dosanya. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku semuanya, di mana saja berada, dalam pandangan Islam, negara seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara jiwa setiap warganya. Jangan sampai ada seorang warga negara pun muslim ataupun non muslim yang harus kehilangan
nyawanya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum positif, hukum yang berlaku maupun hukum agama. Karena itu untuk mencegah tindak pembunuhan yang disengaja, negara dalam Islam, ya menurut Islam wajib memberikan sanksi yang keras berupa hukuman qisas kepada pelaku pembunuhan. Saudaraku semuanya, dalam hal ini dasarnya yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayatnya 178. Saudaraku semuanya, maka siapa yang membunuh, dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Itulah qisas. Pembunuh hukumnya dibunuh, kecuali keluarga memaafkan, tapi harus diganti dengan diat. Ya, memaafkan, tetapi harus diganti dengan diat atau denda kepada para pelaku pembunuhan. Diatnya ya 100 ekor unta, 40 diantaranya dalam keadaan bunting atau membayarkan uang sebesar 1000 dinar. Ya, ini ya amat berat sekali, tidak mudah ya. 100 ekor unta, 40 diantaranya harus dalam keadaan bunting atau membayarkan uang sebesar 1000 dinar. Jadi ya tidak mudah. Ya, ini membuat orang jera yang akan membunuh takut. Begitu hukumannya setimpal ya. Itulah keadilan. Saudaraku semuanya, oleh karena itu negara juga wajib mencegah segala hal yang membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Ini dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya tidak boleh atau haram ada sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Saudara sekalian, begitulah mulianya ajaran Islam dalam melindungi jiwa manusia. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya, menambah pengetahuan kita semuanya. Dan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ridhonya yang beraktivitas dalam naungan dan bimbingannya. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.